Bapa yang baik, kami menyadari betul bahwa setiap kami bukanlah orang yang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Kami tahu betul ya Tuhan, dan sungguh tahu bahwa diri kami bukanlah orang yang baik di hadapan-Mu. Orang yang seharusnya justru seringkali mendurhakai. Karena kami menjadi orang yang tidak taat. Kami hanya sekedar taat ketika orang lain tahu siapa kami. Dan ini sungguh-sungguh membuat kami merasa kami amat beruntung. Kami tetap dipercaya, kami tetap diajak, dirangkul, diberkati. Dan bahkan malam hari ini Tuhan, Engkau menolong kami untuk boleh hadir di tengah-tengah suatu momen yang seringkali kami juga lakukan, kerjakan setiap tahunnya. Baik itu kami lakukan di awal tahun setiapnya. Baik itu juga kami akan lakukan di akhir tahun. Karena ada pembukaan, ada penutupan di Komsel Raya. Dahulu kami sempat merasa bahwa momen-momen ini adalah momen-momen yang kami tunggu. Ketika kemudian kami diperhadapkan pada satu situasi bahwa kami kepingin diajak yang baik dan yang terbaik. Di antara semua kumpulan Komsel di wilayah. Ya, kami berlomba-lomba menjadi orang yang aktif karena kepingin dinilai. Tetapi berjalannya waktu, kami menyadari betul bahwa semangat itu mulai redup. Karena tidak ada lagi satu penggerak di dalam hati kami bahwa kami ini dinilai. Sehingga kami menjadi kendor. Kami menjadi tidak antusias. Kami merasa bahwa kami berjumpa setiap pertemuan di awal di Komsel Raya adalah pertemuan-pertemuan yang biasa saja. Tapi biarlah Tuhan, malam hari ini kami mau belajar. Ada satu hal penting di dalam fase pengalaman hidup. Kadang kami harus melihat fakta yang menyakitkan. Bahwa kami punya kans besar untuk kecanduan terhadap validasi. Pengakuan dari orang-orang di sekeliling kami. Dan terlebih pengakuan. Tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman. Sehingga menolong kami lebih bertumbuh dewasa, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia. Sebetulnya tugas hari ini adalah Pendeta Jenik yang menyampaikan. Tetapi karena berhalangan hadir, lalu kemudian kita ganti tugas ya. Saya menyampaikan firman, Pak Victor saya minta untuk memimpin. Oke, saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Galatia 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10, saudara. Oke, ya. Kalau sudah ada di tayangan, Bapak Ibu Saudara boleh membacanya bersama-sama dengan saya ya. 3, 2, 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang
Kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah saudara dan saya membaca, merenungkan firman, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Saudara, ada satu pertanyaan yang menarik, saudara, terkait dengan yang namanya validasi. Tadi penginjil Victor sudah sampaikan bahwa setiap saudara yang sekarang ini hidup di era komunikasi serba terbuka, kita cenderung membuka diri, open-minded. Ya. Siapa yang di sini nggak punya handphone? Semua pasti punya handphone. Siapa yang di sini paling tidak menggunakan WA untuk komunikasi, untuk telepon? Pasti semua ditanya akan menggunakan. Siapa yang di sini selalu pasang status, upgrade status? Pasti di antara Bapak Ibu Saudara juga yang aktif mengupgrade status. Entah itu status Bapak Ibu Saudara sedang masak, Bapak Ibu sedang uring-uringan, Bapak Ibu sedang sebel dengan orang, Bapak Ibu Saudara sedang nagih utang tapi utangnya nggak dibayar-bayar. Bapak Ibu Saudara boleh itu pasang di status Bapak Ibu Saudara. Masalah gitu, karena ini zaman terbuka. Nah, zaman situasi yang terbuka ini membuat kita merasa hal-hal itu menjadi tidak wajar ketika satu kali mulai membuat kita ketagihan. Tadi sempat di momen di momen makan-makan bersama ya, sempat disinggung tentang satu orang bertanya, Pak, boleh nggak sih saya operasi untuk muka gitu? Langsung bilang, boleh, nggak apa-apa, asal nggak merubah mukanya. Misalnya muka Anda menjadi mukanya saya, tak boleh. Gitu. Ya, jadi nggak boleh ya, nggak boleh gitu ya. Jadi misalnya ini kan cabi-cabi seperti saya ini ya gitu ya. Terus kemudian tulang pipinya dikerok-kerok gitu. Aduh, jangan, ya nggak boleh ya begitu. Tapi kalau sekedar misalnya nih kendor kulitnya ditarik, ya boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mulai keriput-keriput gitu boleh gitu. Kalau sekedar hanya untuk mencoba, kita kan spiritnya adalah menjaga kehidupan, menjaga kesehatan, menjaga kecantikan. Tidak apa-apa kan? Sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan kita jaga dengan baik. Tetapi ada orang-orang yang kemudian menjadi salah mengerti tentang konsep ini, saudara. Sehingga yang terjadi adalah ada orang yang tadi dari cerita itu sampai ada yang ketagihan. Harta kekayaannya boleh tidak digunakan untuk apa-apa. Tapi hanya untuk apa? Operasi. Berapa miliar itu, saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan, setiap orang-orang yang sudah memperbaiki wajah dengan operasi ya, itu kemudian menjadi candu. Karena kepingin apa? Aduh, irungku wis bener. Ternyata ketika irung ini udah bener, matanya belum bener. Gitu ya. Ya kan? Terus ganti matanya gitu kan. Mata udah bener, irung udah bener. Pipinya kok cabi ya? Belum bener. Benerin lagi, dikerok-kerok sana-sini, dibentuk sana-sini, dan lain sebagainya. Dan itu yang tidak dikendaki. Sehingga yang menjadi candu. Saudara, segala sesuatu yang menjadi candu menjadi tidak baik, saudara. Ya, karena setiap kita kan contohnya ketika kita sharing di dalam media sosial, itu kan sharingnya adalah sharing apa sih? Sharing berkat atau sharing cacian, saudara? Ayo, spiritnya. Sharing berkat itu contohnya apa? Pasang ayat Alkitab, gitu kan? Sharing berkat lagi apa?
kirim yang lucu-lucu, itu termasuk sharing berkat loh saudara ya. Jadi saudara yang lagi stres itu tiba-tiba, wah aku ngakak, iso ngakak, ya. Nah itu juga sharing berkat. Sharing berkat lagi apa? Apa Pak Victor? Belum pernah sharing berkat. Biasanya ini kan lagi ada ini ya, gerakan doa untuk bangsa dan negara ya kita ya. Lalu beberapa kali kita juga sudah mulai mencoba untuk saya sendiri juga mau mulai menayangkan status-status doa untuk ini. Itu juga sharing berkat. Sharing berkat itu adalah satu kali saya juga berkata, ada nggak ya yang menolongin orang yang butuh kerja? Itu sharing berkatnya. Sudah ada banyak hal yang positif yang sebetulnya kita bisa bangun dan memberi dampak yang besar. Ya. Sehingga orang-orang ini saya yakin adalah orang-orang yang bukan haus validasi. Enggak perlu haus pengakuan. Jadi kalau saudara merasa bahwa sekarang ini ada banyak kecenderungan orang berpikir banyak, apa yang dipikirkan orang, apakah sama dengan di pikiran saya, apakah sama di pikiran Tuhan itu membuat kita susah bobo. Betul nggak? Benar loh, serius ya. Perhatikan perkataan ini. Apa yang dipikirkan manusia, orang lain, apa yang dipikirkan Tuhan, dan apa yang kita pikirkan sendiri, itu punya kecenderungan merusak Bapak Ibu Saudara. Karena cenderung apa? Khawatir. Nah, begitu juga yang tadi firman Tuhan dikatakan, ada jemaat Galatia yang dulunya percaya, jelas sekali nggak sih di ayat yang ke-6? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Artinya dulunya dia baik-baik aja. Dulunya dia cinta Tuhan, dulunya dia percaya Injil, dulunya dia menjadi orang yang begitu luar biasa bekerja, melayani untuk Tuhan. Tetapi kemudian didapati dia kenapa bisa berubah. Nah, di situ dikatakan, ada perubahan itu bisa karena ada orang yang mengacau. Siapa yang mengacau? Ya orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, komsel kita ini adalah terdiri dari beberapa individu, betul? Saya yakin setiap komsel hari ini yang hadir pasti lebih dari satu orang. Tidak ada dua, ada tiga, atau syukur-syukur ada yang sampai 15, 20 gitu ya. Yang saya maksudkan di sini adalah kadang di komsel itu juga bisa muncul kekhawatiran karena apa? Pemikiran apa yang dipikirkan orang-orang di komsel, apa yang dipikir saya, dan apa yang dipikiran Tuhan. Ini nggak bisa enggak. Karena zaman orang sudah terbuka. Nah, orang zaman terbuka ini tidak semuanya bisa membuka diri. Contohnya sederhana adalah seperti gajah di hadapan orang buta yang pegang ekor. Ya kan? Menurut kamu gajah itu apa? Nah, ini ya. Pegang, karena yang dipegang adalah ekor gitu kan, kecil. Apa ya? Terus ditanya lagi, apa yang kamu sedang pikirkan tentang gajah? Karena yang dipegang adalah pahanya yang gede. Lalu yang satunya, apa yang kamu pikirkan tentang gajah yang dipegang telinganya yang gede gitu, saudara. Nah, itu kan bisa membuat kita berpikir, hal-hal ini berpikir bahwa pikiran manusia itu banyak. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara merasa bisa menguasai pikiran orang lain, betul?
Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini bersekutu bersama merasa bahwa nantinya mereka itu boloku semua. Mereka itu temanku semua. Mereka itu sahabatku semua. Jadi kepinginnya apa? Apa yang aku mau harus mereka lakukan. Betul nggak? Sehingga yang terjadi menjadi sangat problematik di dalam komsel. Betul? Persoalan pergi aja deh. Kita mau outdoor kemana? Ini di komsel saya tuh nggak ketemu-ketemu deh. Karena isi kepalanya tuh banyak. Yang satu pingin yang dingin, yang satu pingin yang panas, yang satu pingin di atas pohon, yang satu pingin di bawah pohon. Yang satu pingin di laut, yang satu pingin di gunung. Jadi nggak ketemu-ketemu, akhirnya sudah lah ya. Sampai era 2025 berubah menjadi era 2026. Nggak terlaksana karena ya tadi nggak ketemu. Kita nggak bakalan bisa menguasai pikiran orang, Bapak Ibu, saya beneran. Kecuali apa satu? Saling menundukkan diri. Betul nggak? Kalau kita semuanya mau jadi pemimpin, siapa yang mau dipimpin? Kalau mau semuanya menjadi yang dipimpin, siapa yang memimpin? Jadi semuanya itu ada apa? Ada bagian masing-masing. Nah, menarik kan? Jadi kalau bicara tentang jebakan validasi yang betul-betul mengedit, ya, kita harus menyadari bahwa kita nggak bisa menguasai pikiran orang. Jadi kalau sampai kita merasa bahwa, oh dia baik sama saya, ya karena sungkan aja. Bapak Ibu, saya harus bicara gitu. Dan berani untuk berkata hal-hal yang baik tentang hal itu. Sehingga kalau kita perhatikan bersama, Bapak Ibu Saudara, gejala like itu ya, kan kalau di dalam Facebook itu bisa ada like. Ya. Kalau di Instagram ada love, ya, tap love gitu, itu like juga. Terus kalau di WA itu juga sekarang statusnya ada love di ujung sebelah kanan bawah, warna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pasang status, terus kemudian ada yang pencet itu, pasti akan muncul. Status Anda di like oleh Ibu Suri. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu buat tadi Pak Victor sudah juga memberi kesaksian, itu tuh betul-betul bisa membuat hati saya ini bahagia. Seolah-olah apa yang saya bikin di sana, pasang di sana, itu sesuatu yang disetujui, diakui. Betul nggak? Coba kalau nggak ada yang lain. Jadi tujuan pasang status kita gagal, saudara. Ya kan? Tujuan pasang Anda status itu apa sih? Ayo. Menarik perhatian, betul nggak? Ayo, setuju nggak? Menarik perhatian orang untuk melihat status kita. Terus tiba-tiba nggak ada yang nge-like. Sekarang ini bisa dilihat dari histori, siapa yang watch, siapa yang melihat, gitu kan. Itu bisa dilihat, si A, si B, si C, si D, gitu. Tiba-tiba kosong juga. Nggak ada, itu merana bener hidupmu. Sudah nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang nge-like. Nah, gejala-gejala ini jangan sampai membuat kita candu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pasang status adalah sharing, bukan validasi. Ayo, coba katakan. Saya komsel bukan cari validasi.
tapi sharing hidup. Ayo. Tapi sharing hidup. Saudara, kalau cari validasi banyak hal bisa dilakukan, saudara, beneran. Ya, saya masih mengingat ya. Dulu pada waktu itu saya masih baru, lalu kemudian saya masih mengikuti Komsel Pak Yusuf itu termasuk yang aktif ya, menyelenggarakan seminar kesehatan, betul ya Pak Yusuf ya? Seminar kesehatan, terus olahraga bareng, nge-gym bareng gitu kan. Lalu kemudian ya banyak hal yang positif yang baik. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu tuh kemudian disalah mengerti sebagai bentuk, wah, aku harus lebih baik dari dia. Betul nggak? Betul nggak? Bisa seperti itu nggak? Bisa. Sekarang ini saya lagi panas hati. Panas hati kenapa? Karena ada beberapa jemaat yang dulunya aktif di sini meskipun belum jadi anggota, masih simpatisan sebagainya, terus kemudian pamer. Aku loh di gereja ini ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Di sana kegiatannya itu membangun. Saya bilang, emang kegiatanku merusak badanmu ya? Emang GKA Sion itu merusak jiwa ragamu gitu? Ya enggak ya, Bapak Ibu Saudara, benar nggak omongan saya ini? Jangan sampai saya merasa bahwa saya salah. Karena begitu kita merasa bahwa ini termasuk saya juga salah ya. Saya mengakui kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan ditiru perasaan saya ini. Perasaan sakit hati saya ini. Karena saya mewakili mungkin jajaran hamba Tuhan gitu, yang merasa dibanding-bandingkan ya. Sehingga kemudian saya merasa sakit. Enggak. Cuma saya bilang begini. Satu kali ada seorang anak pemuda yang kemudian meninggalkan gereja ini, kemudian beralih ke gereja yang lain. Saya tanya, what's going on? Apa yang terjadi? Dia bilang, aku di sana nggak bertumbuh, di sini nggak bertumbuh, di situ bertumbuh. Saya ngomong, menurut Anda, kata bertumbuh itu apa? Saya menjadi mentor kamu daripada waktu kamu masih muda. Ketika menjadi mentor, kamu belum jadi apa-apa, terus jadi pengurus, terus bisa ini dan itu, terus kemudian kamu bisa bekerja, lulus, diberkati oleh Tuhan, kamu bekerja, kamu juga masih ikut komsel saya, terus kemudian dicalonkan jadi majelis, berkata bahwa enggak, saya mau pindah aja. Terus, yang di sana sekarang, yang kamu ngomong kamu bertumbuh, tapi kamu sampai dengan hari ini cuma jadi pengunjung resmi hari Minggu. Itu bertumbuh yang model apa? Saya bilang. Yang kamu hanya hadir setiap hari Minggu. Dibandingkan ketika kamu dulu di sini melayani sama-sama. Jadi singer, jadi WL, jadi anggota choir, jadi pengurus. Terus tiba-tiba di sana, kamu hanya cuma duduk diam dan merasa, aku bertumbuh di sana. Aduh, saudara. Nah, ini juga jebakan bagi saya. Saya merasa saya sudah doing good things, the best thing gitu ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi terus kemudian merasa bahwa semuanya kayak diingkari. Saya bilang, enggak, sorry, saya juga terlalu emosional. Nggak apa-apa, kalau kamu merasa you bertumbuh di sana, bertumbuhlah di sana. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudara, ini tentang komsel juga masih. Komsel di Sion itu adalah komsel yang gede. Komsel di sana enak. Terus komsel di sana itu
Yang ngajar bukan hamba Tuhan juga. Aku jadi pengajar juga di sana. Wah, bagus dong. Karena kamu punya potensi juga untuk jadi pemimpin. Tapi memang di Sion belum bisa menerima kepemimpinan rohani dari jemaat awam biasa, betul nggak? Karena setiap kali ada pemimpin dari awam, selalu dibilangnya, hamba Tuhan, kasih kami hamba Tuhan. Makanya ketika hamba Tuhan kita terbatas nih sekarang, kita nggak bisa nambahin komsel kita. Betul nggak? Bayangin, saya pegang 2 komsel. Sama komsel satu yang memang saya pemuritan sendiri. Pak Victor juga 2 komsel. Oh, 1 komsel. Tapi di ECS 2, 3 komsel. Coba kebayang nggak sih? Pak Fed 2 komsel juga ya. Jadi kalau kebayang nggak, kalau kemudian nggak ada hamba Tuhan. Ini komsel nggak ada lagi yang mau komsel. Betul? Nah, karena menolak kepemimpinan awam. Saya sampai kemarin merasa ini harus saya sampaikan. Supaya era 2026 ini, kita semua harus melihat bahwa kinerja komsel itu bukan bergantung sama hamba Tuhan. Harus dipahami begitu. Amin nggak? Sepi sekali. Kinerja komsel harusnya tidak bergantung kepada hamba Tuhan. Amin nggak? Tidak bergantung loh ya. Oke. Sebetulnya keberlangsungan komsel itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Betul? Ada orang-orang yang dipakai, hamba Tuhan yang dipakai, dan bukan hamba Tuhan. Maksudnya full time seperti saya, seperti Pak Victor ini dipakai. Harus mulai bisa diterima. Betul nggak? Kalau jawabannya kurang, nanti tanya sama yang bisa jawab. Jadi bukan ditolak. Jadi kalau ada pertanyaan yang sekiranya mungkin belum bisa dijawab, kan yang namanya sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar, kadang saya juga nggak bisa jawab. Saya bilang, nanti ya saya lihat lagi ya. Saya pelajari lagi. Saudara, itu yang harusnya mulai dikembangkan di tahun 2026. Kita jangan terjebak kepada validasi bahwa komsel yang super besar itu yang berhasil. Komsel yang banyak anggotanya yang berhasil, bukan. Komsel yang bisa memecah dirinya menjadi beberapa komsel, itu yang berhasil. Saya berguru komsel sampai ke Singapura loh Bapak Ibu Saudara. Beneran. Pernah nggak menyaksikan saya menghilang selama 1 bulan? Ya kan? Saya berada di Singapura. Saya datang ke gereja yang terkenal di Singapura. Di Singapura itu ada satu gereja yang pertumbuhannya luar biasa di dalam 20 tahun ke belakang ini. Jemaatnya melebihi dari 10.000. Salah satunya kuncinya adalah komsel. Nah, di sana saya belajar. Komsel di sana berapa orang, Bapak Ibu Saudara? Saya datang di komsel hanya isinya 3 keluarga, 2 keluarga. 3 keluarga, 2 keluarga. Jadi paling banyak berapa orang? 6 orang.
Kalau sama anak-anaknya, 8 orang mungkin. Diadakan jam berapa? Habis pulang kerja. Jam 8. Ada makanan? Kagak ada. Aku langsung ngomong to the point. Jadi jangan karena nggak ada makanan terus nggak mau nggak ada kok, nggak ada makanan, nggak ada. Saya datang ke sana perut lapar juga. Saya cuma dikasih minum sama orang Singapura itu. Mari silakan minum ya, sama keletian kecil-kecil aja sudah cukup. Ya, karena mereka juga pekerja. Rumah mereka kecil-kecil di apartemen. Dan itu tetangga apartemen. Jadi kayak kamu di lantai berapa nanti kumpul. Ini lantai berapa nanti kumpul. Udah. Jadi kesuksesan validasi dari satu komsel tidak kemudian menjadi besar. Saudara, saya yakin komsel yang paling besar itu adalah komsel berapa? Komsel 3. 3 itu sampai 30 kalau nggak salah. Betul nggak sih? Betul ya Pak Yusuf ya? Sampai 30. Coba kalau 30 orang itu ya berani memecah diri menjadi 3 komsel, ya 10, 10, 10 nih. 10 nanti bisa beranak pinak banyak. Gitu. Itu bisa banyak. Ini gedung ini makin lama makin banyak orangnya. Karena ikatan dengan komsel itu lebih enak nggak sih? Iya. Kenapa begitu? Tanya aja komsel 4. Setiap minggu selalu narik saya untuk pergi. Jadi kan enak. Jadi karena apa? Rekat gitu loh. Jadi kayak merasa bahwa, oh ini temanku, oh ini saudaraku. Marahan-marahan selesai-selesai gitu. Jadi yang namanya saudara itu kan boleh marahan kan? Boleh. Tapi setelah itu ya selesai. Selesai ya sudah gitu. Kan kita punya kasih Kristus. Jadi bukan yang besar. Tapi yang kecil-kecil itu. Ayo. Ada satu. Ini ada di sini ada Ko Yohanes nggak sih? Pak Yohanes ada nggak? Nggak ada ya. Saya kepingin bentuk komselnya ke Pak Yohanes. Pak Yohanes tuh kasihan. Dia dulunya di uh, komsel berapa ya dia? Komsel 6 ya. Terus kemudian pindah ke Gatsu yang paling ujung di timur. Terus nggak ada lagi komunitas. Saya bilang, tenang, saya lagi cariin konco buat Pak Yohanes. Nanti saya akan bentuk komsel yang baru. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Saudara, mulai yuk. Berani nggak ditantang anggota komselnya? Menyelenggarakan komsel secara pribadi, ditunjuk. Kalau ada Pak Gembala masing-masing di sana misalnya, kalau komsel 3 penginjil Heni sampaikan, nanti dipisah, mari silakan nanti ada kelas-kelas persiapan. Nggak apa-apa Bu, khilaf itu dimaafkan. Oke ya. Yang berikutnya lagi adalah ada yang ketiga nih. Di sana saya ikut komsel. Komselnya meriah, bagus banget. Saya merasa in charge di sana. Saya merasa menjadi bagian. Satu kali saya sebetulnya mau mengutus anak pemuda saya. Kamu pergi ke sana. Aku jadiin kamu spionase. Kamu datang di komsel itu. Kira-kira nih, apa yang kamu rasakan? Ini review jujur. Jangan review nggak jujur. Belum sempat saya ngomong. Tiba-tiba, aku udah pernah ke sana. Berapa kali? 2 kali. And then, dia cerita. Saudara tahu nggak?
keterlibatan emosional yang amat sangat besar itu menjadi modal besar buat Sion untuk mengikat kekeluargaan yang luar biasa, saudara. Saudara harus bangga dengan ini. Karena mereka bilang bahwa ada komsel tapi nggak ada ikatan emosionalnya. Habis komsel selesai. Coba kalau di sini ada yang sakit, ada yang apa, ada yang kurang ini ono dijagain. Bahkan kalau kedukaan, duka cita, kita semua berlomba-lomba harus menunjukkan perhatian dan kasih kita. Dan itu diakui oleh gereja-gereja. Bahwa Sion soal diakonia the best di Denpasar, di Bali. Dan keterikatan emosional ini. Apalagi nanti ada kantin gereja. Ada kantin gereja. Keterikatan emosionalnya makin tinggi. Aku sudah pesen ini, nasi kenapa habis? Itu keterikatan emosional yang tinggi, saudara. Bukan maksudnya marahan begitu, bukan ya. Maksudnya keterikatan emosional yang tinggi itu adalah saudara bisa lebih akrab, saudara bisa saling sharing gitu, saudara ya. Dan itu yang harus dipupuk, karena ini kekuatan besar positif Sion. Kalau bukan Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau pupuk? Beberapa rekan, anak muda, itu jadi top leader komsel di beberapa gereja. Saya bilang, wow, puji Tuhan. Sion bisa send off. Ya. Kita bisa berkirim alumni Sion menjadi pemimpin-pemimpin di sana. Jangan ditanggapi negatif. Kenapa kamu pindah? Pasti kamu tidak suka ya, gitu. Jangan. Wah, aku bangga loh. Ternyata Sion bisa berada mengutus kamu. Gitu, saudara. Dan itu saya bilang, kamu harus belajar di sana. Nanti kalau sudah tamat belajarnya, balik Sion meneh. Nanti kalau sudah sampai tamat di sana, pulang balik ya, bangun Sion. Nanti kalau kamu nggak dikasih jabatan dan pekerjaan dan pelayanan, saya panggil Pak Victor. Biar kasih pelayanan apa gitu ya. Saudara, ayo, karena orang yang datang setiap hari Minggu itu banyak loh sekarang yang baru, Bapak Ibu Saudara. Saya lihat teman-teman itu dari komunitas NTT, NTB yang di sebelah sana itu mulai berdatangan ke tempat kita. Lalu kemudian kalau enggak kita yang ngerawat siapa? Terus kemudian ada orang-orang dari Surabaya, dari daerah-daerah Jawa yang lain. Mereka datang karena merasa cocok dengan semua situasi-situasi ini. Ayo kita rawat bersama. Terus jangan kemudian merasa bahwa Bapak Ibu Saudara bukanlah petugas ibadah, lalu Bapak Ibu Saudara diam saja. Tetapi tunjukkan keramahan. Firman Tuhan benar nggak sih ngomongnya tadi? Jadi apakah kamu mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah coba berkenan kepada manusia? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Jadi kalau mau cari kesukaannya Tuhan, free, bebaskan saudara untuk menjadi dutanya Kristus. Komsel 2026, saya mengharap kalau pos PI-nya sudah nambah 2,
Komselnya harus nambah 10. Mau nggak komselnya nambah 10? Ini kayaknya yang kurang wilayah 9 sama 2B yang nggak adil ya. Oh, 2B ada. 3 ada juga. Oh, semua lumayan. Norma ada berapa hari ini yang hadir? Norma di mana ya? 90? Oh, sudah mulai bongol saya ini. tadi barusan ada orang yang mengaku bongol, saya juga bongol ternyata. Ya, 74, saudara ya. 74. Gak apa-apa. Di tahun yang lalu kita menutup dengan 100 pas. Kita mengawali 74 apa-apa. Tapi ada masih kesempatan, saudara. Setiap hari saudara dipanggil, tidak perlu mendapatkan validasi pengakuan dari manusia. Siapa? Tuhan kita. Ya, validasinya harusnya datangnya dari Tuhan kita, betul? Jadi kalau senengi itu senangnya harus datangnya dari Tuhan. Dan yang terakhir saya mau sampaikan, saudara. Misi, ya kita ini ngomong tentang misi, dunia misi. Misi yang sekarang dikerjakan oleh bidang misi mencakup suku yang ada di Jawa bagian ujung timur. Nah, di sana kita sudah menempatkan utusan ULB. Sekarang nggak ngomong lagi, nggak misioneri, nggak boleh. ULB, utusan lintas budaya. Nah, ULB ini ditempatkan di sana jadi pengajar anak-anak les. Tapi ini sekarang lagi mau membuka ke arah Bondowoso, saudara. Ya, di sana. Saudara jangan merasa bahwa Sion ini nggak ada apa-apanya, gini-gini aja. Nah, kita lagi bergerak terus jadi sumber berkat di Bondowoso. Dan mereka sharing, ada kecenderungan bisa dibuka. Lalu, kemudian ada kesempatan ULB itu keliling. Nah, keliling itu ada pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata diketahui ternyata banyak yang nggak bisa baca. Bukan karena buta huruf. Karena matanya udah error. Perlu pakai kacamata. Nah, kemarin sampaikan ke saya, bisa nggak anggota komsel bergantian setiap 1 bulan selama 12 bulan itu nanti nyediakan bergantian. Komsel 1 bulan Januari 1A. Komsel 1 bulan Januari, Komsel 2A bulan Februari. Misalnya Komsel 3 bulan 3 2B, terus seterusnya sampai 9. Berani nggak? Hanya cuma menyediakan 500.000 untuk sejumlah kacamata. Berapa banyak? 500.000. Kalau satunya kacamata, harganya 50.000. 500.000 dibagi 50.000. Sama dengan, wah, kalah ini. Sudah tahu arahnya saya mau ngomong tapi saya ya, jadi 10 hanya untuk 10 orang Bapak Ibu Saudara. 10 orang kita bantuin yang ditemuin sama ULB untuk mendapatkan kacamata baca. Ayo, berani nggak? Saudara, saya sedih loh ya, kalau nggak ada yang berani.
Karena nantinya takutnya kayak kejadian di NTT, bener nggak? Anak 10 tahun, Yohanes. Butuh apa? Buku sama pena. Terus lebih memilih untuk menggantung diri. Karena gak ada komunitas yang tahu. Ayo, kita sekarang sudah dikasih tahu. Ada orang butuh kacamata. Ya, saya sampaikan ini sebagai penutup dan doa serta karya nyata sepanjang tahun 2026. Setuju? Deal? Kurang kenceng. Deal? Deal gitu, saudara ya. Ya, Tuhan engkau adalah saksi. Pokoknya nanti kalau komselnya nggak nyumbang, bilang, Tuhan engkau adalah saksi. Ya, oke, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Komunitas kecil ini bukanlah panggung, tetapi komunitas ini adalah bagian kami untuk menyatakan pemberitaan Injil yang benar. Injil yang sesungguhnya, yaitu berkorban, karena engkau telah berkorban lebih dahulu untuk kami. Kami menyerahkan dari Komsel 1 sampai 9. Menyerahkan semua kinerjanya selama setahun ini. Dan ada proyek kasih nantinya untuk pembelian kacamata. Tuhan, kami mau bawa di hadapan. Kami menyerahkan jikalau pos PI kami ini sudah ada 2 tambahan. Kami mau juga menyerahkan bahwa di tahun ini akan ada pertambahan juga jumlah wilayah Komsel yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para hamba Tuhan, para gembala, menyerahkan juga untuk fasilitator, menyerahkan untuk mereka-mereka yang sampai dengan hari ini begitu luar biasa bertumbuh bersama. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk yang saat ini sedang sakit, yang sudah memasuki juga sakit yang terminal, yang hanya bisa terbaring. Kami mengingat mereka. Kasihi mereka ya Tuhan. Tengok dan jenguk mereka. Kami menyerahkan juga keterhilangan kami. Karena Engkau betul sudah memanggil kekasih kami, Kovan. Tuhan yang akan tolong untuk keluarga yang belum kenal Tuhan. Supaya melalui kami, mereka kenal Tuhan. Dan kami berdoa terus juga untuk setiap kami, saling menjaga satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga untuk bulan-bulan ini akan ada juga perayaan-perayaan menjelang Imlek. Tuhan yang akan tolong berkati untuk setiap perayaan, juga khususnya Kosiaga di tanggal 21. Dan itu juga menjadi sumber pemberitaan Injil yang baik bagi yang belum kenal dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk proyek di bulan Juni nanti. Bahwa Komsel untuk jelang HUT ke-50 dari Gereja Sion. Kami akan mengundang satu praktisi hamba Tuhan. Dan mereka begitu intens, luar biasa, khusus memperhatikan apa yang menjadi problem keluarga. Berkati untuk tanggal 12 Juni, nanti akan ada Komsel Raya kembali. Tuhan yang akan tolong. Supaya kami boleh hadir bersama-sama, dan kami boleh melihat Tuhan berbicara banyak melalui hamba. Kami akan menyerahkan juga untuk kami semua yang sekarang ini ada di tempat ini. Sebentar akan ada kegiatan sedikit permainan Tuhan yang berkati juga. Dan kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.